Ya, bismillah teman-teman. Jadi kakak awali dulu ya dengan uh, Quran surah Ali Imran gitu ayat 110. Yang mana sebenarnya di sini intinya adalah kakak mengingatkan gitu kan kepada kita semua dan teman-teman semua bahwa kita adalah umat yang terbaik gitu, yang dilahirkan untuk manusia. Jadi kita itu adalah umat yang terbaik, tapi terbaiknya kita itu ketika menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar dan beriman kepada Allah gitu. Nah, jadi kebayang gitu ya, kita kalau mau dikatakan menjadi umat yang terbaik gitu kan, maka kita harus menyuruh pada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar kayak gitu. Nah, sebenarnya teman-teman pasti sudah nggak asing kan dengan kalimat-kalimat ini gitu kan. Mungkin teman-teman yang sering ikut kajian atau yang sering membaca Al-Quran, kemudian dibaca artinya, akhirnya ketemu nih Al-Imran ayat 110 kayak gitu. Jadi Al-Imran ayat 110 ini menjadi pengingat untuk kita gitu, bahwa kita itu adalah umat yang terbaik dari umat-umat yang lain gitu kan. Tetapi dengan syarat adalah kita mau menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah pada yang mungkar kayak gitu. Lah terus nyambungnya dari mana kak dengan tema kita sama ayat Al-Quran ini? Jelas nyambung gitu ya, karena kan kita temanya adalah menjadi remaja produktif, kokoh, anti baper. Dengan kita pahami dari awal bahwa kita adalah umat yang terbaik kayak gitu. Kalau kita tahu bahwa kita adalah umat yang terbaik, maka tentu aktivitas kita bukanlah aktivitas-aktivitas yang receh atau aktivitas-aktivitas yang biasa-biasa aja, atau aktivitas-aktivitas yang justru Allah itu nggak suka kayak gitu kan. Nah, kalau kita mau mendapatkan predikat umat terbaik, tentu hal-hal yang kita lakuin atau sesuatu yang kita kerjakan sehari-hari itu adalah apa-apa yang Allah senangi, apa-apa yang Allah perintahkan, apa-apa yang Allah ridhoi gitu kan. Dan tentu kita di sini pasti akan memperhatikan dosa atau tidak, ini berpahala atau tidak kayak gitu kan. Nah, sebenarnya gini. Nah, oke, rata-rata kan kita semua di sini remaja ya, masih ya, remaja. Nah, jadi kan kalau teman-teman bayangkan gitu ya, remaja itu adalah memang lagi proses pencarian jati diri ya gitu. Dan kebanyakan di masyarakat bahwa remaja itu adalah orang yang suka coba-coba dan masih labil. Bener nggak sih? Teman-teman setuju nggak sih dikatakan seperti itu? Nah, selepas dari setuju atau enggaknya, tentu yang pertama adalah remaja atau masa remaja, masa-masa kayak kita sekarang ini, itu adalah masa golden age. Jadi sayang banget kan kalau disia-siakan gitu. Kenapa? Karena masa remaja itu emang adalah masa-masa produktif, masa-masa dimana kita itu bisa ngelakuin apa aja gitu ya, tanpa ada kendala atau tanpa ada rintangan selama kita mau kayak gitu. Tapi coba bayangkan teman-teman, ketika kita sudah, atau kita melihat orang tua kita lah ya, sudah tua, tentu nggak bisa seproduktif kita kan. Kita paginya sekolah kayak gitu sampai siang, sorenya masih kajian kayak gitu, malamnya belajar lagi. Nah, itu kan masya Allah banget, sesuatu yang apa ya, yang remaja itu bisa lakuin banget tanpa ada lelah dan letih ya. Meskipun lelah, tapi ya udah, itu biasa aja gitu. Tapi kalau orang-orang tua itu pasti akan merasa tubuh mereka tuh akan capek gitu, karena emang masa mereka itu adalah ya udah tua juga gitu kan. Nah, maka jangan disia-siakan gitu kan masa remaja kita saat ini gitu kan. Jangan sampai remaja ini kita sia-siakan dan akhirnya di hari tua nanti kita akan menyesal kayak gitu. Nah, dan juga alhamdulillahnya gitu ya, masa remaja kita di zaman sekarang itu kita juga hidup di masa yang mudah banget untuk mengakses apapun melalui internet kayak gitu. Nah, jadi nggak ada alasan gitu kan, ditambah masa produktif gitu ya, masa remaja ditambah lagi mudah banget untuk kita mengakses apapun, apalagi tentang ilmu atau pengetahuan, apalagi tentang belajar Islam, mudah banget. Kenapa? Karena kita hidup di zaman teknologi yang udah 4.0, udah secanggih-canggihnya. Bahkan ya kalau Indonesia mungkin masih ada ya di wilayah-wilayah tertentu yang loading, termasuk tempat kakak mungkin ya. Nah, tapi kalau di luar negeri itu sama bener-bener canggih banget. Jadi udah nggak ada internet itu yang loading.
Jadi sekali klik langsung tag, langsung dapet ya gitu. Kalau di Indonesia ya maklum lah ya, karena wallahu alam karena apa gitu kan. Nah jadi itu harus kita syukuri juga gitu. Sudahlah kita tuh remaja, terus kita syukuri, kemudian kita hidup di teknologi yang serba canggih, serba mudah kayak gitu. Nah kita beranjak dahulu ke tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh Islam pada masa dahulu, pada masa Rasulullah mungkin, atau setelah-setelahnya Rasulullah gitu. Nah jadi kenapa kakak ambil tokoh-tokoh pada masa kegemilangan Islam atau masa kejayaan Islam gitu kan, karena memang dahulu kok teman-teman mungkin di sini ada yang suka sejarah ya, jadi masa dahulu pada saat Islam itu masih berjaya atau Islam itu lagi cemerlangnya gitu ya, tokoh-tokohnya itu memang Masya Allah hebat-hebat banget gitu kan. Kakak yakin pasti di sini teman-teman banyak yang tahu gitu kan, banyak yang tahu tokoh-tokoh Islam kayak gitu, apalagi teman-temannya suka baca sejarah kayak gitu kan. Nah jadi kalau kakak ambil itu yang pertama di sini ada Zaid bin Haritsah. Jadi beliau itu adalah seorang lelaki yang dalam 16 hari dia bisa menguasai bahasa Ibrani. Sok teman-teman cari lah ya, memang apa uniknya bahasa Ibrani ya gitu ya. Jadi kebayang lah ya, kita aja sekarang belajar bahasa Inggris atau bahasa Arab kayak kakak nih, itu sulit banget, sampai bertahun-tahun tuh masih ya Allah ya, syukur-syukur lah ya. Nah tapi beliau 16 hari tuh bisa menguasai bahasa Ibrani kayak gitu. Nah kemudian ada Muhammad Al-Fatih di umur 21 tahun menaklukkan Konstantinopel. Udah nggak asing lah ya teman-teman lah ya, sering ikut kajian mungkin dengar penaklukan Konstantinopel dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih kayak gitu kan. Jadi Konstantinopel itu kalau dibandingkan di hari ini tuh kayak Amerika Serikat ya. Nah itu bisa beliau taklukkan kayak gitu kan. Ditaklukkan kenapa kak? Emang kenapa waktu itu ya? Jadi beliau menaklukkan dengan untuk bergabung pada Islam gitu kan. Dulu mungkin Konstantinopel itu di bawah kepemerintahan jahil gitu ya. Sampai akhirnya Muhammad Al-Fatih menaklukkan di umur 21 tahun. Itu mudah banget ya, jadi beda setahun sama kakak ya. Itu udah bisa, itu kan keren banget gitu ya. Nah kemudian yang ketiga ada Maryam Al-Ajliyah. Itu muslimah ya, muslimah penemu astrolog kayak gitu. Apa itu astrolog? Kalau sekarang itu bisa dibayangkan tuh GPS. Nah jadi teman-teman tuh ya yang dunia saat ini ya yang memakai GPS gitu, itu ya karena apa ya, salah satu bantuan dari Maryam Al-Ijliyah kayak gitu kan, perempuan yang Masya Allah banget pada saat itu kayak gitu. Nah kemudian yang keempat itu ada Fatimah Al-Fihri, pendiri pertama universitas tertua di dunia. Kalau nggak salah universitas ini ada di daerah Maroko atau di mana gitu kakak lupa. Nah jadi beliau adalah perempuan pendiri pertama universitas kayak gitu. Kalau kakak kan mungkin ya kuliah di Jogja, itu udah universitas keberapa kali ya. Nah tapi beliau adalah saat itu pendiri pertama universitas tertua di dunia gitu. Nah itu kan keren banget. Nah teman-teman pernah berpikir nggak, atau dari sini kakak mengajak teman-teman untuk memikir bahwa keempat tokoh ini lebih banyak lagi sebenarnya ya. Ada penemu Al-Khawarizmi, penemu angka 0 gitu kan. Dahulu tuh mereka hidup di zaman yang masih super susah. Kalau mereka mau berkirim pesan harus pakai kuda, naik berapa hari baru sampai gitu kan. Kalau kita sekarang tinggal WA, yang penting punya kuota. Atau ketika mereka mau belajar Islam, mereka harus baca buku dulu. Nah kalau sekarang kita ya masih harus baca buku ya, tapi kan ada lebih mudahnya lagi, kita pakai internet. Meskipun kita nggak boleh berpaku banget sama internet ya gitu, kita harus juga baca pada buku-buku yang lebih pastilah sumbernya gitu kan. Nah itu. Nah sekarang kita masuk ke bagaimana sih menjadi remaja produktif, kokoh, anti baper. Nah jadi tadi apa aja kak ya, selingan-selingan lah ya, pengantar contoh-contoh remaja pada saat dulu kayak gitu. Nah jadi yang pertama gitu ya, kita harus sadar gitu kan bahwa kita adalah remaja yang dimana masa kita itu dalam masa-masa produktif ya gitu kan. Terus gimana caranya kita untuk menjadi kuat dan anti baper? Tentu kita harus bener dulu nih diri kita gitu. Dalam artian gini, jadi kalau kakak tuh gini ya, pengalaman kakak gitu ya, memang kalau kita hanya fokus pada diri kita, itu pasti kita akan menjadi orang yang apa ya, bahasanya tuh kayak
ya ada aja gitu masalahnya. Tapi kalau kita fokus ngurusin orang, itu akhirnya diri kita tuh menjadi kayak lebih, wah ini loh aku kayak gitu. Maksudnya kita lebih jadi kayak dewasa gitu untuk, atau lebih paham lah gimana cara menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena kita sudah sering menyelesaikan masalah orang kayak gitu. Akhirnya masalah kita sendiri itu ya terselesaikan sendiri karena apa ya, ya karena keseringan kita mengurusi orang kayak gitu kan, akhirnya membantu orang, teman atau membantu teman kita gitu ya, akhirnya masalah dalam diri kita itu juga udah kelar sendiri kayak gitu kan. Karena mungkin Allah memberikan bantuan gitu ya kepada kita, karena kita udah menolong orang nih, akhirnya kan Allah juga bantulah urusan kita gitu. Nah jadi kalau kakak tuh sebenarnya gini, kuncinya adalah gimana kita tuh menjadi remaja yang produktif. Maka kita harus ya jangan apa ya, melakukan aktivitas yang biasa-biasa aja gitu, tapi lakukan aktivitas yang itu membuat kita itu menjadi lebih. Teman-teman itu kan punya cita-cita kan, pastilah ya, pasti kita punya cita-cita gitu, dan pastikan cita-cita kita itu bersandar pada Allah setuju atau Allah ridho atau enggak kayak gitu. Jadi jangan sampai cita-cita kita itu di luar daripada Allah ridho atau enggak gitu. Kenapa kok selalu landasannya Allah, Kak? Ya karena Allah itu pencipta kita gitu loh. Otomatis kita harus tunduk pada siapa yang menciptakan kita gitu kan. Nah jadi yang pertama kan berarti kita harus mengejar cita-cita. Misalnya cita-cita teman-teman di sini ada yang menjadi seorang motivator. Nah maka dia harus melakukan aktivitasnya ya, sering ngisi, sering ngomong, sering apa ya, buat kajian ya gitu kan, supaya asahan dia untuk berbicara, untuk menjadi motivator itu terasah kayak gitu kan. Nah kayak gitu, itu yang pertama. Nah jadi kebayang gitu ya teman-teman, bahwa memang sebenarnya untuk menjadi remaja yang produktif, kokoh dan anti baper itu satu solusinya. Apa? Teman-teman harus melakukan aktivitas-aktivitas apapun yang Allah ridhoi, yang Allah apa ya, yang Allah perintahkan gitu ya. Ya apa ya, beribadah. Tentu kan itu membuat kita menjadi enggak yang gitu-gitu aja gitu kan, tapi ketika masuk waktu subuh ya sholat subuh, sebelumnya tahajud ya, tahajud dulu subuh, terus baca Al-Quran lagi. Baca Al-Quran kan juga termasuk kita mengumpulkan pahala-pahala kan kayak gitu. Nah akhirnya ketika kita melakukan hal-hal yang kayak gitu, nanti dengan sendirinya kok kita tuh akan menjadi remaja yang produktif, karena kita melakukan hal-hal yang nggak biasa-biasa aja tapi yang luar biasa gitu kan. Terus akhirnya juga kita nggak baperan gitu ya, baperannya bawa perubahan gitu. Jadi karena apa, kenapa kita nggak jadi baperan? Karena ya kita selalu berlandaskan, aktivitas kita selalu berlandaskan pada apa yang Allah ridhoi, apa yang Allah sukai kayak gitu. Tapi kalau kita tapi kalau kita bergantung pada manusia, pasti kita akan sering baper kayak gitu kan, sering sakit hati gitu. Tapi kalau kita berlandaskan pada Allah, maka apapun rasanya itu, sakit kayak apa kayak, tapi kalau Allah bilang iya, maka kita harus menjalankan dengan senang hati ya gitu. Kalau kakak itu ngebayangnya gini, jadi kita sebagai remaja itu kan, sebagai pemuda juga gitu ya, harus terjun langsung gitu kan, atau harus ya menunjukkan kepada masyarakat bahwa aku loh ini pemuda, aku loh ini remaja gitu kan. Nah terjun ke masyarakatnya ngapain? Nah ini dia pentingnya kita beramal ma'ruf nahi mungkar tadi. Karena kan teman-teman gini ya, kebayang ya, kita bersyukur ya masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk melakukan atau menempuh pendidikan ya gitu. Banyak di luar sana masyarakat yang dia itu nggak sama sekali sekolah, jadi mereka buta akan membaca Al-Quran ya gitu. Nah saatnya teman-teman di sini menunjukkan untuk menjadi pemuda yang produktif kayak gitu. Produktifnya di mana, Kak? Ya tadi teman-teman akhirnya kan sering ke masyarakat untuk membantu belajar Islam. Ya nggak usah yang susah-susah banget, karena mungkin teman-teman sini ada yang SMP masih ya pahamkan bahwa membaca Al-Quran itu ya penting banget bagi kaum muslimin ya gitu kan. Bagaimana mungkin dia nanti bertemu dengan Allah tapi sama sekali dia nggak tahu baca Al-Quran gitu kan. Nah itu kan yang dipertanyakan juga kita nih sebagai pemuda di tengah-tengah masyarakat, tapi kontribusi apa nih yang kita kasih kepada masyarakat ya gitu.
Mungkin itu dulu ya teman-teman. Insya Allah kakak yakin kebayang lah ya gimana sih menjadi remaja yang produktif, kokoh dan anti baper. Intinya adalah apa ya, kejarlah impianmu selama itu Allah ridho, selama Allah itu suka, selama Allah itu membolehkan. Kejarlah sampai kapanpun, jangan dengarkan omongan-omongan orang, tapi ya selama itu Allah suka, Allah ridho, ya maka capailah gitu kan. Tapi ketika Allah itu nggak suka, tapi orang-orang mungkin malah mendukung kamu, maka itu tinggalkan ya gitu. Itu mungkin ya teman-teman, apa ya, ocehan atau omelan sedikit dari kakak kayak gitu ya. Kakak mohon maaf jika dalam penyampaian ada yang kurang jelas atau bingung, ya emang seperti itu. Jadi kita jangan pernah bosan untuk menjadi pembelajar, dan teman-teman jangan pernah bosan-bosan untuk ikut-ikut kajian-kajian kayak gini. Bagus banget gitu ya, karena akhirnya kita di sini menambah wawasan kita, diskusi kita kayak gitu. Mungkin itu ya teman-teman, kakak cukupkan dulu dengan baca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin.